JK pasti ngamuk lihat ini. Seluruh raja-raja Sulawesi bersatu padu, deklarasi dukung Ganjar Pranowo. Kampung halaman JK, gembos buat Anies. Ini kita melakukan silaturahmi Dinasti Nusantara bersama dengan para raja, sultan, karain, datu, opu se-Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menyatakan mendukung Bapak Ganjar Pranowo khusus untuk seluruh Sulawesi Selatan. Hasil terbaru dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya, yaitu Litbang Kompas, juga menunjukkan hasil yang sama. Kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Ganjar ini adalah pilihan yang tepat karena beliau akan memperjuangkan hak-hak adat nantinya. Seperti itu. Beliau ini sepertinya dan memang kelihatannya representatif untuk diangkat menjadi perwakilan kita, untuk diangkat sebagai pemimpin kita agar mampu memperjuangkan nanti hak-hak adat. Karena beliau dekat dengan orang-orang adat. Jadi kenapa kita bersatu? Karena kita menginginkan ada presiden yang memimpin kita yang memperjuangkan hak-hak adat nantinya. Minimal kesejahteraan orang-orang adat nanti diperhatikan. Ini kan pemilihan umum langsung. Betul. Yang kelima atau keempat kelima ya? Lima. Ya. Dan inilah yang agak paling panjang masalahnya. Hai, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia semakin menguat dan hadir dari berbagai elemen masyarakat di tanah air. Para raja, sultan, datuk, ratu, penglingsir, karaeng, ketua lembaga adat, pemangku adat, dan para bangsawan di Sulawesi Selatan deklarasi dukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Mereka merupakan para raja yang tergabung dalam jaringan dinasti Nusantara se-Sulawesi Selatan. Deklarasi dukungan mereka kukuhkan di Hotel Royal Bay Makassar di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel. Ketua Dinasti Nusantara YMKPH Andi Bau Malik Baramamase mengatakan, selain mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi. Mengenakan berbagai pakaian adat dari setiap kabupaten di Sulsel, mereka tampak serasi dan kompak menyuarakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alasan Dinasti Nusantara mendukung Ganjar adalah karena pemimpin berambut putih tersebut dikenal akan ketertarikannya terhadap kesenian dan kebudayaan tradisional daerah. Kabar ini tentu menjadi kabar yang sangat panas bagi mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla atau yang kerap disapa JK. Seharusnya wilayah Sulawesi Selatan merupakan basis atau kandang dari kelompok loyalis JK dan harusnya sejalan dengan pilihan JK. Pasalnya, JK ini lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Seharusnya kampung halaman JK memilih Anies sebagai bakal calon presiden yang merupakan anak didiknya. Tapi kini kayaknya JK sudah tidak terlalu punya pengaruh lagi. Contohnya seperti di Golkar beberapa waktu lalu yang ujuk-ujuk dukung Prabowo bukannya Anies. Tapi itulah JK ketika dia menjatuhkan pilihan yang seharusnya diikuti oleh masyarakat adat dan juga para raja, kini malah dimentahkan. Pilihan JK ditampar kenyataan bahwa Ganjar lebih pantas menjadi pemimpin di negeri ini. Sedangkan Prabowo ditolak mentah-mentah. Orang baik memang tidak pilih penculik tapi pilih orang baik juga. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa JK sudah kalah di kandangnya sendiri. Masyarakat sudah mulai ogah mendekat ke JK. Pilihannya sudah mencederai leluhur agung yang senantiasa menghormati adat lewat kesenian. JK memang sudah habis. Ia gembos di kandangnya sendiri. Dia sudah kalah sebelum bertarung. Jika kita berbicara mengenai JK adalah politisi yang licin, itu juga agaknya merupakan pendapat yang sangat benar dan tidak berlebihan juga. Menilai JK sebagai politisi yang licin adalah hal yang lumrah. Licin selicin belut, belut yang meliuk-liuk dan menari seperti penari yang begitu cantik dan gemulai. JK menjadi sosok yang begitu fenomenal. Fenomena JK sudah benar-benar dikenal publik. Putra Makassar alias Ujung Pandang ini menjadi sesosok politisi yang begitu banyak mendapat penilaian yang begitu beragam. Orang ini memang tidak bisa dianggap remeh. Gerakan politiknya sangatlah unik. Gerakan politiknya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Gerakan politiknya benar-benar mempertontonkan keluasan, dan kecerdasan.
tapi juga keantagonisan. Tapi ambisiusnya JK untuk ingin berkontribusi dalam pencapresan sepertinya masih terus berlanjut. Maka dari itu ia menjatuhkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun nanti Anies Baswedan tidak menang, dia pasti akan berlabuh kepada Prabowo. Hemat saya sih, lebih baik JK ini kan istirahat saja. Bapak sudah nggak muda lagi, janganlah terlalu berambisi. Ingat umur dan kesehatan, juga ingat kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan. Dengan mendukung Bapak politik identitas pada 2017 silam, jangan sampai Anda menjadi gelandangan politik macam Amin Rais karena dukungannya kalah. Bagaimana menurut Anda? Oga dukung Prabowo, lebih pilih Ganjar. Berduyun-duyun kader PSI berbagai daerah mundur teratur. Copot baju partai, siap perjuangkan Ganjar sampai menang. Kami mengundurkan diri. Kami akan fokus pada prioritas utama, yaitu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami sungguh-sungguh patah hati terhadap PSI. Namun demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan terus berjuang, berusaha untuk kemajuan NKRI. Sentimen terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI. Oke, baik. Saya lihat misalnya Audrey ya, itu banyak teman saya yang masih kecewa. Evaluasi kita terhadap perhelatan pemilu di 2024. Jadi kita menilai setelah beberapa bulan terakhir, kita menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman gitu. Ya itu tinggal tunggu waktu saja dan terbukti sekarang gitu. Banyak kader PSI mundur, kemudian Giring juga katanya mau mundur kayaknya gitu ya, karena ingin menyerahkan partai kepada pemilik aslinya kata Giring. Jadi hasil dari menyerang PDI Perjuangan, menyerang Ibu Megawati selama beberapa bulan terakhir itu justru berbalik sendiri kepada PSI, karena yang kocar-kacir justru PSI. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 6 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri buntut kedatangan Bacawa Pres Gerindra Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini merasa begitu patah hati karena PSI membuka ruang mendukung Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Pengunduran diri itu diumumkan secara terbuka lewat konferensi pers di Bakul Coffee Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2023. Adapun sejumlah kader yang mundur adalah Bacalek DPR RI Dapil Jateng 8, M. Afton Lutfi, Bacalek DPR RI Dapil NTB 2, Bacalek DPRD Kota Bekasi 3, Lis Sektiawanti, Bacalek DPRD DKI Jakarta 1, Dharma Munir, Tulus Borisman, Alfonso Simbolon. Afton mengaku pihaknya merasa patah hati karena PSI bermain mata dengan Prabowo. Padahal kata Afton, PSI sudah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Ganjar Pranowo di 2024 yang mana tidak sesuai dengan ideologi PSI, yaitu partai yang ideologis, anti-intoleransi, anti-ekstremisme, dan anti-radikalisme. Terlebih bagi Afton, Prabowo memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan hingga kini. Oleh sebab itu Afton tak terima dengan kemesraan antara PSI dengan Prabowo. Selain itu, Afton juga menilai pernyataan Bacalek PSI, Ade Armando, yang sering dilontarkan di media sosial sangat merugikan pihaknya. Namun, Afton tidak merinci pernyataan Ade yang dimaksud. Lebih lanjut, Afton menyebut pihaknya juga bakal mengembalikan dana yang diberikan PSI untuk proses pencalekan. PSI memang telah meletakkan standar untuk dirinya sendiri dengan begitu rupa, sehingga ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh partai lain dianggap sebuah kewajaran, kelumrahan, tapi tidak untuk PSI. Ya, saya tahu, PSI belum menyatakan mendukung Prabowo secara gamblang. PSI akan tetap tegak lurus pada Jokowi, dan hasil musrah yang memaklumatkan dukungan kepada Ganjar juga belum dibatalkan. Walau Grace Nathalie mengeluarkan kalimat bersayap yang menyatakan sudah makin jelas tondo-tondolnya.
Saya juga paham Ade Armando menyatakan tetap mendukung Ganjar. Belum ada rencana dukung Prabowo juga. Tapi jujur, waktu menyaksikan konten pembelaan Bang Ade, saya sampai geli-geli sendiri. Disclaimer, gelinya karena dengerin konten ya, bukan karena sedang melakukan perbuatan yang lain. Hahaha. Kami geli karena Bang Ade yang biasanya galak kepada Prabowo mendadak jinak. Ibarat macan lokal ketemu macan Asia gitu loh. Saya tentu nggak menganjurkan PSI atau Ade sebagai tuan rumah yang bersikap galak atau tidak sopan. Tapi ada dua hal yang saya anggap lebih layak untuk dikerjakan. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Tapi kalimat-kalimat petinggi PSI yang saya tahu semuanya bersayap. Dalam artian, yes, mereka tetap berkata dalam rembuk rakyat, PSI telah menyatakan capres mereka adalah Ganjar Pranowo dan itu belum dicabut. Masalahnya ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk balik badan mendukung Prabowo, PSI tidak memberikan jawaban tegas. Mereka malah menjawab akan ditentukan nanti saat Kopdar tanggal 22 Agustus. Wah, ini kan wadaw namanya. Hal seperti inilah yang mungkin menjadikan banyak pihak menjadi tidak percaya lagi dengan PSI. Banyak kader yang memilih hengkang karena alasan-alasan yang kurang rasional dari sikap PSI tersebut. PSI mau dukung Prabowo nggak apa-apa sih. Asal jangan lupa, piagam kebohongan awardnya mesti dicabut dulu. Plus, ada baiknya sindiran Sis Grace bahwa Prabowo adalah politisi kuno dan politisi genderuwo sekaligus diralat pisan. Jadi, bagaimana menurut Anda?